Halo Sobat Arsi, kita jumpa lagi di Running Channel. Kali ini kita akan membahas alur film dengan judul Changeling. Film disutradarai Clint Eastwood dan dibintangi Angelina Jolie sebagai Christine Colleen, Gatlin sebagai Walter, dan bintang terkenal lainnya. Film bergenre drama kriminal diambil dari kisah nyata berlatar belakang Los Angeles pada tahun 1928, di mana saat itu masyarakat dihadapkan pada ketidakberdayaan perempuan, korupsi, dan kekerasan pada anak. Di sini diceritakan perjuangan seorang wanita bernama Christine yang harus menafkahi anaknya. Tidak ada pilihan baginya selain meninggalkan anaknya yang bernama Walter untuk bekerja. Sampai suatu hari dia harus menerima kenyataan Walter menghilang. Dari sini perjuangan Christine untuk mendapatkan anaknya kembali dimulai. Dia harus berhadapan dengan pemerintah, khususnya pihak kepolisian, untuk menegakkan kebenaran. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai. Film dimulai dengan memperlihatkan aktivitas Christine dan Walter yang tengah bersiap untuk pergi ke kantor dan ke sekolah. Di sini diperlihatkan kebiasaan Christine selalu ingin mengetahui pertumbuhan putranya. Setelah semuanya beres, Christine segera mengantar Walter ke sekolah. Kemudian dia lanjut pergi ke kantor, di mana dia bekerja sebagai supervisor pada perusahaan telegraf dan telepon Pasifik. Seperti biasa pulang kantor, Christine langsung menjemput Walter. Saat itu anaknya bercerita kalau dia telah memukul teman yang mengatakan ayah Walter pergi karena muka dia tidak mirip dengannya. Mendengar itu, Christine coba menjelaskan kalau dulu saat Walter lahir, ayahnya mendapatkan sebuah box yang berisi tanggung jawab. Banyak orang yang takut dengan hal itu. Dengan muka polos, Walter berkata kalau itu hal bodoh. Dan ibunya pun setuju. Karena besoknya libur, malam itu Christine berjanji akan mengajak Walter menonton bioskop dan naik kuda. Paginya mereka sedang bersiap, tiba-tiba ada telepon dari kantor yang meminta Christine kerja menggantikan temannya yang sakit. Mendengar itu nampak Walter kecewa. Di kantor nampak Christine gelisah. Dia ingin segera pulang, tapi di luar gedung band mencegatnya. Dia menawarkan Christine jabatan manajer untuk kantor baru di wilayah Beverly Hills. Nampak dia begitu bersemangat hingga tidak menyadari kalau Christine lagi terburu-buru. Akibatnya bis yang biasa dia tumpangi sudah lewat dan Christine pun terlambat pulang ke rumah. Di rumah Walter tidak ditemukan. Christine mulai khawatir. Dia coba tanya pada anak-anak sekitar rumah, mereka juga tidak mengetahui keberadaan Walter. Akhirnya diputuskan untuk melapor polisi. Tapi sayang mereka baru bisa bertindak setelah 24 jam. Keesokan harinya polisi pun datang ke rumah Christine. Tentu saja hal ini memancing rasa ingin tahu tetangganya. Di gereja seorang pendeta bernama Gustav Briglip mengumumkan kehilangan Walter dan meminta jemaatnya untuk mendoakan agar segera ditemukan. Di sini pendeta Gustav mengkritik habis Departemen Kepolisian yang menurutnya tidak bisa bekerja dan korup. Hal ini dia siarkan melalui radio. Di satu tempat ada seseorang yang merasa terganggu dengan pidato tersebut segera mematikan radionya. Di rumah Christine nampak sangat terpukul, jiwanya terguncang. Entah apa yang sedang terjadi dengan anaknya kini. Sementara di kantor dia melakukan pencarian sendiri. Beruntung dia memiliki pimpinan yang bisa mengerti keadaannya. Di satu tempat ada seorang pria dewasa yang kabur dan meninggalkan seorang anak kecil di sebuah kedai. Menyadari hal itu disengaja, maka pemilik kedai pun segera melaporkan kejadian tersebut pada polisi. Di kantor nampak Ben menerima tamu. Dengan gelisah, Christine terus memperhatikan mereka. Dia berharap akan mendapatkan kabar baik. Benar saja, Kapten Jones datang untuk bertemu Christine dan mengabarkan kalau Walter sudah ditemukan dalam keadaan hidup. Mendengar itu, sontak saja Christine menangis. Selain memberi kabar, Kapten Jones juga ingin membawa serta Christine menjemput Walter. Sampai di stasiun, mereka langsung diserbu wartawan. Di sini Christine dipertemukan dengan kepala kepolisian bernama David. Dengan perasaan campur aduk, Christine terus berlari sambil memperhatikan penumpang yang ada dalam gerbong kereta. Tidak lama kemudian kereta berhenti dan mereka pun keluar. Betapa terkejutnya Christine, dia menemukan orang yang berbeda. Tapi pihak kepolisian memaksa dia untuk menerima, juga mengakui khususnya di depan media kalau itu Walter anaknya. Di mobil nampak Christine berusaha mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Sampai di rumah, Christine berikan anak tersebut makanan. Dia pun langsung melahap tanpa mengucap terima kasih seperti yang biasa Walter lakukan.
Selesai makan, anak itu pun segera mandi. Betapa terkejutnya Christine saat menyadari anak tersebut sudah disunat sementara Walter belum. Dengan tergesa dia bawa anak tersebut ke dinding di mana biasa digunakan untuk mengukur tinggi Walter. Didapat kalau anak ini ternyata lebih pendek dari anaknya. Di kantor polisi, Christine ngotot telah terjadi kesalahan. Anak yang bersamanya sekarang bukanlah Walter. Dia lebih pendek 3 inci dan telah disunat, sedangkan Walter belum. Ucapan Christine telah membuat orang melihat pada mereka. Di satu sisi, Christine tetap menganggap anak itu bukanlah anaknya dan meminta pencarian dilanjutkan. Di sisi lain, Kapten Jones berpendapat anak sudah ditemukan, jadi kasus ditutup. Di sini Christine sempat dituduh mau lari dari tanggung jawab dan itu membuatnya sangat marah. Hari itu Christine kedatangan Dr. Hare yang diutus oleh Kapten Jones. Dikiranya akan mendapatkan pencerahan, tapi ternyata tidak. Dr. Hare hanya menguatkan pendapat Kapten Jones. Sepulang Dr. Hare, Christine memberitahu Kapten Jones kalau yang dia lakukan lewat dokter tersebut buang waktu saja, karena dirinya yakin anak yang sekarang bukanlah anaknya. Di sisi lain, Kapten Jones tetap akan menutup kasus Walter. Mendengar itu, Christine hanya bisa menangis. Saat berusaha menahan kesedihan, tiba-tiba anak kecil itu memanggilnya ibu. Mendengar itu sontak saja Christine marah. Menyadari kesalahannya, Christine segera masuk dalam kamar dan mencoba menerangkan apa yang sedang terjadi pada dirinya. Pagi itu Christine mendapatkan telepon dari Pastor Gustav. Dia mengundangnya untuk segera datang ke katedral. Rupanya pastor ingin memperlihatkan koran yang memberitakan tentang ketidakmampuan Christine mengurus anak hingga anak tersebut mengalami depresi. Informasi datang dari pihak kepolisian yang diwakili oleh Dr. Tan. Pastor Gustav yang sejak awal tidak mempercayai polisi ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia curiga polisi sedang berusaha menutupi kesalahannya. Bahkan, sejak kepolisian dipegang oleh Tuan Davis, sering terjadi kekerasan bahkan tanpa melalui sidang. Mereka yang dianggap bermasalah langsung ditembak mati, untuk kemudian dibuang di jalanan. Di sini Pastor Gustav mengingatkan Christine kalau posisinya bisa mempermalukan kepolisian karena kesalahan yang telah mereka perbuat. Kepolisian akan menggunakan segala cara untuk mendiskreditkannya. Selain mengingatkan, Pastor Gustav menawarkan bantuan jika Christine akan melakukan perlawanan. Mendengar itu, nampak Christine ragu. Dia katakan dirinya hanyalah seorang ibu yang menginginkan anaknya pulang. Mendengar itu, Pastor Gustav pastikan kalau Christine bukanlah orang pertama yang mengalami hal serupa. Jika mereka sepakat melakukan perlawanan dengan benar, maka diharapkan ini kejadian yang terakhir. Mendengar itu, Christine hanya bisa terdiam. Satu hari, Christine membawa anak baru ke dokter gigi langganan Walter. Dokter menemukan perbedaan dan dia siap bersaksi untuk itu. Demikian juga dengan guru Walter. Dia siap bersaksi di pengadilan. Akhirnya Christine putuskan untuk bekerja sama dengan Pastor Gustav menghadapi Departemen Kepolisian. Dia umumkan di depan wartawan kalau kepolisian telah berbuat kesalahan. Anak yang mereka serahkan bukanlah Walter putranya. Polisi yang ada di sana segera melaporkan hal ini pada Kapten Jones. Oleh karenanya, Christine pun segera dibawa ke kantor polisi lewat belakang kantor. Di kantor polisi nampak tidak ada kesibukan, kecuali seorang detektif yang ditawari kasus imigran gelap dari Kanada. Detektif itu pun segera mengambil kasus tersebut sambil berkata, ini lebih baik daripada tidak ada pekerjaan sama sekali. Di ruangan lain nampak Kapten John sangat murka dengan apa yang Christine lakukan. Akhirnya dia meminta seseorang untuk membawa Christine ke rumah sakit umum bangsa psikopat. Tiba di rumah sakit, Christine langsung mendapatkan kode 12. Setelah itu dia dimandikan dan dicek bagian kewanitaannya dengan kasar. Mereka memperlakukan Christine seperti layaknya orang dengan gangguan jiwa. Di sini Christine hanya bisa menangis karena apapun yang dia katakan tidak mereka gubris. Di lain tempat terlihat seorang detektif sedang menelusuri peternakan Northcote. Dia ditugaskan untuk mencari penduduk ilegal yang datang dari Kanada. Sampai di tujuan, nampak peternakan terdapat di daerah yang sangat terpencil. Di sana dia bertemu anak kecil yang berusaha melarikan diri. Anak itu coba menyerangnya tapi berhasil dilumpuhkan dan akhirnya dibawa ke kantor polisi.
Di gereja nampak Pastor Gustav gelisah. Christine tidak dapat dihubungi padahal sudah sepakat akan wawancara di radio. Akhirnya diutus orang untuk datang ke tempat Christine dan siaran pun dilanjutkan. Di satu tempat nampak ada orang dengan tergesa membeli tiket tujuan Kanada. Pagi itu Christine bangun dengan muka terheran-heran karena teman sekamarnya dia membisu. Tidak lama kemudian pemberitahuan makan pagi pun datang. Di kantin Christine bertemu dengan Carol, pasien dengan kode sama yaitu 12. Dia ada di rumah sakit karena melawan polisi yang menganiayanya. Carol menerangkan banyak hal tentang arogansi kepolisian. Di kantor polisi nampak seorang anak menatap anak lain yang mengetukkan kayu di paha dengan begitu marah. Rupanya dia anak yang akan dideportasi ke Kanada. Saat diberitahu lusa akan dikembalikan ke negara asal, anak tersebut minta dipertemukan dengan petugas yang membawanya dari peternakan karena ada hal penting yang mau dia sampaikan. Di rumah sakit, Christine dipertemukan dengan Dr. Jonathan Steele yang menuduhnya berhalusinasi. Dari sini dia mengerti apa yang dikatakan Carol benar adanya. Rumah sakit ini telah bekerja sama dengan kepolisian melakukan kejahatan terselubung. Di kantor polisi, Clark bertemu Detektif Lester, petugas yang membawanya dari peternakan. Di sini Clark memberitahu Gordon pemilik peternakan adalah sepupunya. Dia bertugas menjaga rumah saat Gordon tidak ada. Clark diancam akan dibunuh jika dia pergi. Melihat ekspresi Detektif Lester yang nampak tidak percaya, Clark pun mulai bercerita. Mereka telah membunuh sekitar 20 orang anak. Dia terpaksa membantu karena diancam akan dibunuh pula. Setiap akan melakukan penculikan, Gordon senantiasa cek kondisi mobilnya agar tidak mogok dan bisa cepat kabur. Dia telusuri jalanan mengincar anak yang sedang sendiri dan berpura-pura kalau dia disuruh keluarganya untuk menjemput anak tersebut. Setelah itu dia pun membawa anak-anak tersebut ke peternakan untuk dibantai. Kadang mereka belum sampai meninggal. Tugas Clark untuk mengakhirinya. Kalau menolak, dia pun akan dibunuh. Mendengar itu, Detektif Lester terperangah. Lantas dia sodorkan beberapa puluh foto anak hilang, termasuk Walter. Clark segera memisahkan mana saja anak yang sudah mereka culik, dan Walter ada di dalamnya. Sambil mengumpat, dia pun segera melaporkan hal ini pada Kapten Jones. Mendengar pemberitahuan dari Detektif Lester, Kapten Jones tidak percaya dan mengatakan anak itu sedang berbohong. He's lying. Have you gone soft in the head, Les? 20 kids, sir. What the hell have you done with Christine Collins? Hari itu Pastor Gustav mendatangi kantor polisi untuk menanyakan keberadaan Christine. Informasi yang didapat dari tetangganya sebelum menghilang, Christine dikunjungi seorang polisi. Mendengar itu, Kapten Jones katakan kalau Christine mengalami gangguan mental dan kini tengah dirawat. Di rumah sakit, Christine dipaksa minum obat meski menolak. Hal ini dia laporkan pada Dr. Jonathan, tapi apa yang didapat? Padanya disodorkan dokumen untuk ditandatangani sebagai pengakuan kalau anak kecil yang sekarang ada di rumah adalah Walter. Tentu saja hal ini Christine tolak dan sebagai akibatnya, dia harus minum obat tersebut. Carol yang coba membantu langsung ditampar, dan reaksi balik pun diterima oleh Dr. Jonathan dengan baik. Sebagai hukuman, Carol disetrum sampai pingsan. Di kantor, Detektif Lester nampak bimbang. Akhirnya dia putuskan untuk melanggar perintah Kapten Jones dengan membawa Clark ke TKP untuk melanjutkan investigasi. Di rumah sakit, Christine mendatangi ruangan Carol yang tergeletak lemas. Dia meminta Christine untuk tak menyerah. Di sini Carol melontarkan kata-kata kasar untuk mereka yang jahat. Christine mengingatkan Carol kalau itu kata yang tidak pantas diucapkan wanita terhormat. Tapi Carol tidak peduli karena itulah kata yang pantas bagi mereka. Di peternakan nampak Detektif Lester, Clark, dan polisi lainnya mendatangi tempat penguburan korban. Dengan menahan kesedihan, Clark coba menggali. Benar saja ditemukan beberapa kerangka manusia beserta sepatu dan lain-lain. Melihat itu nampak detektif lainnya terperangah sementara Clark tersungkur menangis. Di rumah sakit, Dr. Jonathan seperti biasa menawarkan lagi dokumen untuk ditandatangan. Tapi Christine tetap menolak sambil melontarkan kata-kata kasar seperti yang diucapkan Carol. Fuck you and the horse you rode in on. Mendengar itu, Christine langsung dikirim ke ruangan 18 untuk mendapatkan hukuman. Di ruangan lain, Pastor Gustav datang untuk mengambil Christine. Dia mencari penanggung jawab di rumah sakit tersebut, ingin berdiskusi. Tapi Dr. Jonathan coba menghindar. Akhirnya Christine diizinkan untuk pulang, sementara Pastor Gustav terus menyelidiki dokumen yang dia butuhkan. Di luar, Christine bertemu dengan penjual koran yang meneriakkan kalau Walter diasumsikan terbunuh. Mendengar itu, Christine lemas dan tumbang. Di kantor, Tuan Davis menegur Kapten Jones yang telah jaga menangani kasus Christine. Menurutnya, kalau saja Walter dinyatakan meninggal,
maka kasus ini akan segera terselesaikan. Di kantor, Detektif Lester sedang menginterogasi anak yang berpura-pura jadi Walter dengan By mengatakan, pretending to be Walter Collins, you're interfering in a police investigation of a kidnapping and murder. ya, dengan berpura-pura menjadi Walter Collins, dia akan masuk penjara. Akhirnya anak itu pun mengaku kalau dia bukanlah Walter. Dia pergi dari rumah ke LA untuk bertemu idolanya, Tom Mix, dan berharap diperbolehkan naik kudanya. Mendengar itu, Detektif Lester hanya diam termangu. Di katedral, Pastor Gustav mengingatkan Christine untuk hati-hati. Tapi Christine katakan kalau mereka bukanlah apa-apa. September 1928, Gordon mengunjungi saudarinya yang tinggal di Vancouver, Kanada. Dia pun disambut baik dan sedikit bingung oleh saudarinya. Saat Gordon minta izin ke kamar mandi, polisi yang sejak tadi menunggu segera menangkapnya. He's upstairs, sir. Go around the other side. Head him off. Di rumah, Christine kunjungi Pastor Gustav dan temannya yang bernama Han, seorang pengacara terkenal yang ingin membantu. Dia salut dengan kegigihan Christine memperjuangkan haknya. Langkah pertama, Christine membebaskan orang yang tidak bersalah seperti dirinya dari rumah sakit jiwa. Madam, stand aside. Sementara itu, di Vancouver, penangkapan Gordon berjalan lancar. Di kantor, Tuan Davis ditegur wali kota Cryer karena telah memberi kesan buruk pada masyarakat atas kasus Christine. Apalagi sekarang pengacara Han mendampinginya. Mendengar itu, Tuan Davis berjanji akan segera menyelesaikan masalah ini. Hari persidangan pun tiba. Christine didampingi pengacara Han melawan Departemen Kepolisian yang diwakili Kapten Jones dan Tuan Davis. Sementara di luar gedung nampak kerumunan demonstran yang lagi menuntut keadilan. Sidang akan dimulai, tapi perwakilan dari pihak kepolisian nampak belum hadir. Untuk menghindari keriuhan, pengacara Han mengajak Christine pindah tempat. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya Gordon dan polisi pun dapat dihadirkan. Di sini pengacara Han mempertanyakan alasan Kapten John memasukkan Christine yang jelas-jelas tidak bersalah ke rumah sakit jiwa. Alasannya karena Christine telah mengambil alih masalah yang seharusnya diserahkan pada polisi. Mendengar itu, pengacara Han pun memberitahu kalau itu wajar karena Christine sedang memperjuangkan hidup putranya. Sementara kepolisian buang waktu yang sangat berharga dengan cara menyangkal kalau mereka telah melakukan kesalahan. While you were wasting valuable time denying you had done anything wrong. Ketika semua itu terjadi, Walter telah dibunuh secara brutal. Apakah itu benar? Mendengar itu, Kapten John hanya bisa diam membisu, dan tepuk tangan hadirin pun terdengar serentak. Di stasiun, Tuan Davis terus berusaha membangun kembali citra polisi yang sudah buruk. Di depan wartawan, dia katakan dengan susah payah akhirnya polisi dapat mengidentifikasi anak yang selama ini dianggap Walter. Polisi juga telah menyelesaikan dua masalah besar, yaitu mengembalikan anak yang hilang dan menangkap pembunuh Walter yang sebenarnya. Ketika Nyonya Hudson meminta Arthur untuk berterima kasih pada Tuan Davis, dia menolak sambil berkata, Not my fault. It wasn't my idea. Mendengar itu, Tuan Davis pun dengan riku berkata, tuduhkan saja kesalahanmu pada polisi. Di ruang sidang diperlihatkan beberapa kesaksian yang menguatkan Christine, diantaranya Guru Walter dan Detektif Lester. Dia mengungkapkan apa yang diceritakan Clark sambil membagikan foto kampak yang digunakan untuk mengeksekusi korban. Mendengar itu, Christine pun tertunduk sedih. Saat pastor menjemput untuk sidang berikutnya, nampak Christine berdiri sambil menangis di kamar Walter. Dia masih merasakan keberadaan anaknya dan meyakini Walter masih hidup menunggunya di luar sana. Mendengar itu, pastor katakan dia menunggumu di tempat di mana suatu hari kita semua akan pergi ke sana dan bertemu dengan orang yang kita cintai. Setelah itu, Christine pun pergi sambil menatap lukisan Walter. Di ruang sidang, majelis hakim memutuskan memberhentikan Kapten Jones dan memindahkan Chip Davis. Sementara Gordon divonis mendapatkan hukuman gantung. Dia yang nampak tegang tiba-tiba mendekati Christine dan mengatakan kalau dirinya tidak membunuhnya. Anak itu seperti malaikat imbuhnya. Pernyataan Gordon membuat Christine tidak mampu lagi menahan tangis yang selama ini dia sembunyikan. Selesai masa persidangan, Christine beraktivitas seperti biasanya sambil terus mencari informasi mengenai keberadaan Walter. Hal ini diketahui atasannya. Satu hari dia kedatangan pengacara Han yang membawa pesan dari Gordon kalau apa yang dikatakannya di pengadilan adalah kebohongan. Rupanya Gordon tahu apa yang kini Christine lakukan. Mendengar itu, Christine nampak gelisah, seolah tidak mau mendengar apa yang dikatakan pengacara Han. Di sini pengacara juga mengatakan kalau Gordon ingin bertemu dengannya. Demi memenuhi rasa penasarannya, Christine pergi ke penjara tempat para pembunuh berantai. Selama 30 tahun baru kali ini ada wanita yang diizinkan masuk ke penjara tersebut. Saat ditanya apakah dia membunuh Walter,
Gordon menjawab kalau dia tidak bisa memberi jawaban sesuai keinginan Christine. Dia tidak mau masuk neraka karena berbohong. Mendengar itu, Christine terus mendesak sambil berteriak mendoakan Gordon masuk neraka, sesuatu yang sangat Gordon takutkan. Hari eksekusi tiba. Gordon terlihat begitu lusuh. Nampak rasa bingung dan takut tersirat di wajahnya. Saat dibawa menuju tiang gantungan, dia berteriak minta tolong. Saksi dan keluarga korban yang ada di ruangan tersebut nampak berdiri kaku. Tidak lama setelah kepalanya ditutup, tali disangkutkan, lantai pun terbuka, dan Gordon jatuh menuju kematiannya. 27 Februari 1935 atau 7 tahun sejak Walter menghilang, Christine mulai menata kembali kehidupannya. Teman Christine pun kerap mengajak dia jalan bersama. Begitu pula dengan Ben yang memang sejak dulu sudah menyukai Christine. Dia kadang mengajaknya ke pertemuan. Hari itu Ben mengajak Christine menghadiri pertemuan dengan beberapa temannya. Christine menolak karena banyak pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Agar Ben tidak kecewa, Christine janji kalau taruhannya menang maka dia akan mengajaknya makan malam. Benar saja, malam itu Christine menang, nampak dia sangat gembira. Tidak lama berselang, Christine menerima telepon yang langsung dia jawab untuk dinner. Rupanya telepon bukan dari Ben, melainkan dari Nyonya Clay yang mengabarkan polisi telah menemukan seorang anak. Mendengar itu, Christine pun langsung pergi ke kantor polisi. Di sana, Christine bertemu Nyonya Clay. Di ruangan interogasi, David anaknya memberi keterangan kalau Walter ada di sana. Dia tahu saat mendengar obrolan Walter dengan Jack yang sedang merencanakan kabur dari tempat tersebut. Malam itu mereka melarikan diri. Sayang kaki David tersangkut pagar hingga tertinggal. Saat minta tolong, hanya Walter yang kembali dan menolongnya. Setelah itu mereka pun berlari terpencar sambil diberondong tembakan Gordon. Sejak saat itu David tidak pernah bertemu lagi dengan mereka. Wawancara itu pun ditutup dengan perkataan David, andai saja Walter tidak kembali, mungkin sekarang dia tidak ada di sini. Mendengar itu, Christine hanya terdiam sambil menitikkan air mata. Keluar dari kantor polisi, Christine ditanya oleh detektif Lester apakah masih ingin mencari anaknya. Yang dijawab oleh Christine, kenapa tidak? Rupanya malam itu dia mendapatkan sesuatu yang sebelumnya tidak dia miliki, yaitu harapan. Mendengar itu, detektif Lester nampak salut, dan sejak saat itu Christine tidak pernah berhenti mencari putranya. Demikian Sobat Arsy, film ditutup dengan sebuah harapan dari seorang ibu. Semoga film ini dapat memberi manfaat bagi kita semua, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Terima kasih.